Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadiratnya, naikkan syukurmu. Sebab kasih Tuhan yang begitu mempesona. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Oh, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terpesona akan kasih-Mu membuat setiap orang rela mengabdikan hidup kepada-Mu Tuhan. Teguhkan
oleh kebenaran firman yang sebentar kami mau renungkan, untuk kami dapat hidup, melayani, memuliakan Tuhan sebagai penurut-penurut-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Yohanes pasal 2, ayat 7 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudara-saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, perintah untuk mengasihi adalah sesungguhnya perintah lama yang sudah disampaikan di Perjanjian Lama di Imamat pasal 19 ayat 18. Namun mengapa Yesus melalui surat 1 Yohanes ini mengatakan sebagai perintah yang baru? Perintah yang baru dalam arti adalah Yesus memperbaharui cara penggenapan dari perintah ini. Ini juga merupakan perintah baru karena kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang melampaui aturan-aturan kaku dari Perjanjian Lama. Dikatakan kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya, yaitu terang kebenaran di dalam Yesus Kristus dalam menyatakan kasih, perintah kasih itu, merealisasikan, mewujudkan perintah kasih itu. Hidup dalam terang tidak boleh saling membenci, dikatakan, namun saling mengasihi dan mensyukuri pengampunan dosa. Dalam ajaran ini Tuhan Yesus tentang kasih tidak sekedar menghormati orang lain, tetapi rela mengorbankan diri, bahkan menjadi hamba. Artinya rela melayani. Dan kasih merupakan pemberian tanpa pamrih, bukan hanya kepada teman, tetapi bahkan kepada orang yang memusuhi kita, menganiaya kita. Kasih semacam itulah yang harus nyata di dalam kehidupan orang percaya,
yang ada dalam terang. Jika tidak demikian, kita sesungguhnya masih hidup dalam kegelapan. Menghidupi kasih berarti kita berjalan di dalam terang. Kita tidak dapat bertumbuh secara rohani selama masih membenci sesama. Pertumbuhan dalam relasi kita dengan Allah akan menghasilkan pertumbuhan dalam relasi kita dengan sesama. Nah, kasih yang demikian kita nyatakan kepada Allah dan kepada sesama. Tetapi bagi orang percaya, tidak berlaku kasih atau mengasihi dunia. Mengasihi dunia adalah ketika hati kita terpaut pada hal-hal yang ditawarkan dunia dan pada keinginan duniawi. Kasih terhadap dunia inilah yang menghalangi kita justru untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, jikalau kita tetap ingin menjadi anak-anak terang, kita harus menjauh dari keinginan-keinginan duniawi, sehingga kita dapat mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati. Inilah perintah baru dalam mengasihi dari Tuhan Yesus. Oleh kekuatan dari Allah Roh Kudus, kita akan dimampukan menyatakan kasih Tuhan, menggenapi perintah baru ini. Tuhan memberkati. Selamat berkasih sayang. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan rahmat-Mu. Kami bangun dalam keadaan sehat, itu anugerah-Mu. Dan Kau memberi kesempatan kembali untuk kami menyatakan kasih Tuhan dengan kami menggenapi perintah baru dalam mengasihi, seperti yang diurai oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajar kami mengasihi Tuhan dan sesama, bahkan rela melayani, bahkan rela menjadi berkat, melepas pengampunan kepada sesama dan hidup berdampingan, mendatangkan kedamaian di muka bumi ini, supaya setiap orang lebih mudah menerima kasih-Nya Tuhan dan diselamatkan. Jadikan kami duta-duta kasih-Mu Tuhan. Bimbinglah oleh Roh Kudus-Mu menyatakan ini, baik dalam pribadi, lepas pribadi, dalam kami berumah tangga, dalam kami bermasyarakat, juga kehidupan kami bergereja. Tuhan, kami menyatakan kasih-Mu. Sampai lingkungan kami diterangi oleh kasih Tuhan. Sampai bangsa kami diterangi oleh kasih Tuhan. Bahkan dunia ini oleh kasih Tuhan melalui kehidupan anak-anak-Mu di mana kami ada di dalamnya. Secara khusus berdoa untuk persiapan ibadah esok hari Minggu. Kami berdoa untuk latihan paduan suara, latihan musik sebentar sore. Tuhan melawat sehingga apa yang dipersiapkan untuk kesaksian Minggu juga memuliakan Tuhan. Berkati ibadah Minggu, pembicara-pembicara, Bapak Evangelis Hondarka, dan juga Bapak Pendeta Didik Wahyudi yang memimpin perjamuan kudus dan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi persiapannya. Tim musik dan pelayan perjamuan semua Tuhan urapi, sehingga ibadah sungguh menghadirkan hadirat Tuhan. Engkau hadir dan melawat umat-Mu. Kami bersekutu dengan firman dan roh di dalam persekutuan, di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan melalui perjamuan kudus. Umat-Mu dipersatukan dengan pribadi-Mu. Kau di dalam kami, kami di dalam-Mu. Kami berjalan dalam rancangan-Mu. Nama-Mu dimuliakan melalui kesaksian hidup kami. Kalau umat Tuhan hidup seturut dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, menyatakan kasih dan kemuliaan. Lawat Tuhan pada ibadah ini dan persiapkan umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan. Beri kekuatan, beri pimpinan-Mu, beri hikmat-Mu. Kami persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan sekali lagi persiapan ibadah-ibadah kami. Demikian doa-doa kami untuk hari ini dan esok. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan.
Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.